Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas mata kuliah ROO yang berjudul metode simplex. Nah, di sini karena tugasnya kelompok, di kelompok ini saya atas nama Gunawan dan Viro Alfajrin. Nah, langsung saja. Nah, metode simplex soal nomor 1. Nah, di sini ada soal yang dimana perusahaan maju terus merencanakan untuk menginvestasikan uang paling banyak 1.200.000 dolar, yang dimana uang ini akan ditanamkan pada dua buah cabang usaha, yaitu P dan Q. Di setiap unit P memerlukan uang sebesar 50 dolar dan dapat memberikan rate of return per unitnya dan per tahun sebesar 10%. Nah, sedangkan untuk setiap unit Q memerlukan uang sebesar 100 dolar. Namun memberikan rate of return per unit per tahunnya sebesar 400%. Perusahaan tersebut telah mempertimbangkan bahwa target rate of return dari kedua usaha tersebut paling sedikit adalah 60.000 dolar per tahunnya. Nah, kemudian hasil analisis perusahaan memperoleh data bahwa setiap unit P dan Q mempunyai indeks risiko masing-masing, dapat dan 3. Padahal perusahaan ini tidak mau menanggung risiko yang terlalu besar dan kebijakan lainnya yang diinginkan oleh pemimpin khususnya untuk cabang usaha P. Yang ditargetkan paling sedikit jumlah investasinya adalah 30.000 dolar. Nah, bagaimana penyelesaian persoalan di atas apabila perusahaan bermaksud untuk tetap melakukan investasi tetapi dengan menekan atau meminimalisir risiko sekecil mungkin, dan berapa unit masing-masing usaha dapat diinvestasikan. Nah, untuk jawabannya sih seperti ini. Jadi fungsi dan tujuan 8x plus 3y, kemudian fungsi pembatas 50x plus 100y sama dengan 1.200.000 dolar tadi. Nah, untuk 50x-nya itu 3.000 dolar, kemudian 5x plus 4b y sama dengan 60.000 dolar. Nah, bentuk baku diperoleh dengan menambahkan variabel select pada kendala pertama. Kemudian mengurangkan variabel surplus pada kendala kedua, sehingga diperoleh minimum Z sama dengan 8x plus 3y plus OS1, OS2, OS3, kemudian MA1 dan MA2. Nah, kemudian di sini 50x plus 100y ditambah S1 sama dengan 1.200.000 dolar. Kemudian 50x kurang S2 plus A1 sama dengan 3.000 dolar. Kemudian 5x plus 4y kurang S3 plus A2 sama dengan 60.000 dolar. Nah, untuk tabel simplex awalnya seperti ini. X1-nya 65, kemudian NK-nya 63.000 dengan rasio sekian. Kemudian iterasi pertamanya itu seperti ini. Nah, untuk iterasi kedua seperti ini. Nah, untuk iterasi kedua adalah optimal karena koefisien pada persamaan Z semuanya non positif. Dengan X1 sama dengan 60, X2 sama dengan 1425, dan Z sama dengan 54.000 ditambah 4.755. Untuk soal pertama seperti itu. Nah, untuk metode simplex pada soal nomor 2 adalah di sini kita menempatkan study case bahwasanya KWJ Bakery membuat kue kopi dan kue susu dalam loyang besar. Nah, bahan utamanya adalah tepung dan gula. Nah, di sini 80 kg tepung dan 36 kg gula yang tersedia. Saat membuat satu loyang kue kopi dibutuhkan 8 kg tepung dan 2 kg gula, serta untuk membuat satu loyang kue susu dibutuhkan 10 kg tepung dan 6 kg gula.
Nah, sedangkan satu loyang kue kopi memiliki untung 40.000. Nah, kemudian sedangkan satu loyang kue susu memiliki untung 100.000. Nah, gimana untuk menentukan jumlah loyang kue kopi dan kue susu yang harus diproduksi KWJ Bakri setiap harinya? Kemudian sehingga keuntungan akan maksimal dan merumuskan model pemrograman linear untuk masalah ini dan menyelesaikan dengan menggunakan metode simplex. Dari permasalahan di soal tersebut dapat kita ubah ke dalam bentuk tabel sebagai berikut: tepung, gula, kemudian profit yang kita dapatkan. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan fungsi tujuannya atau nilai maksimumnya sebagai berikut. Fungsi tujuan Z. Nah, setelah itu menentukan nilai maksimum yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menentukan batasan-batasannya. Nah, batasannya seperti ini. Kemudian semuanya dipindahkan ke ruas kiri sehingga solusi pada fungsi tujuan bernilai 0. Kemudian kita buat persamaan simplexnya seperti ini. Fungsi tujuan, batasan 1 dan batasan 2. Nah, selanjutnya kita akan melakukan operasi baris elementer atau OBE, dan hal ini dilakukan hingga menemukan titik akhir yaitu pada baris Z. Nah, sudah tidak ada yang bernilai 0. Jadi hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya untuk presentasi kali ini, yang dimana membahas contoh soal dengan menyelesaikannya menggunakan metode simplex. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat. Saya mewakili kelompok ini atas nama Gunawan dan Viral Fadrin, kurang lebihnya. Terima kasih.